Adik-adik, selamat datang di channel Rumah Belajar Offline. Kembali lagi bersama Kak Erna. Seperti biasa, kakak akan memberikan clue pengerjaan planter mandiri ke-6, latihan soal-soal UTBK 2021 materi fisika. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Besaran yang dimensinya ML pangkat min 1 T min 1 adalah. Nah, untuk mengetahui dimensi suatu besaran adik-adik, yang pertama kalian tuliskan dulu rumus dari masing-masing besaran. Kemudian setelah tahu rumusnya, kalian tuliskan satuan besaran pokoknya dari penyusun besaran itu ya. Kemudian setelah tahu satuannya, kalian bisa tuliskan dimensi dari masing-masing satuan pokok penyusun besaran tersebut. Tambang dimensi itu acuannya dari besaran pokok ya adik-adik ya. Ini jadi tinggal kalian cocokkan saja dengan si soalnya. Kemudian soal nomor 2. Sebuah benda dengan massa 0,125 kg itu berarti adalah massa benda ya. Jadi ini adalah M. Dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan ini adalah V1. Bila G gravitasi ya 10 meter per second kuadrat, berapakah energi kinetik pada saat benda pada ketinggian 12 meter? Ini adalah H2. Jadi yang ditanya adik-adik adalah EK 2-nya berapa? Benda awalnya di bawah, ya berarti kita anggap H1-nya sama dengan 0. Nah ini ketinggian yang kedua, ya yang besarnya 12 meter, ketinggiannya acuan dari tanah. Yang tanya adalah EK di titik ini. Nah, kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik karena ini gerak vertikal ke atas berarti hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi energi mekaniknya tetap nilainya EM1 sama dengan EM2 atau bisa ditulis EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2 ya, efek-efek rumusnya. EP itu MGH, EK itu setengah MV kuadrat, tinggal dimasukkan saja angka yang ada. Yang ditanya adalah EK2-nya. Jadi kamu hitung EK2-nya nilainya berapa dari persamaan ini langsung. Kemudian soal nomor 3, saat TB bermassa 65 kg ini massa si orang, ditimbang di dalam lift. Jarum timbangan menunjukkan angka 637 Newton. Nah, jarum timbangan itu menunjukkan nilai gaya normal atau gaya desakan kaki ya. Dari kaki ke lantai atau ke timbangan dan atau sebaliknya dari timbangan ke kaki itu nilai sama, namanya N ya, gaya normal. Apabila percepatan gravitasi bumi ini adalah G ya, dapat disimpulkan keadaan lift itu seperti apa? Ketika orang di dalam lift bekerja gaya yang pertama gaya berat yang rumusnya massa dikali gravitasi berarti 65 kali 10 650 Newton dan gaya normalnya arahnya ke atas. Nah di soal ini kalau kita perhatikan ya berarti besar gaya normal itu nilainya lebih kecil dibanding gaya berat ya. Nah kita gunakan hukum Newton 2, ingat sigma F sama dengan M kali A dengan aturan F itu bertanda positif jika arahnya searah gerak dan F itu bertanda negatif jika arahnya berlawanan dengan gerak. Nah, dari nilai N lebih kecil dari W itu kalian bisa tahu arah geraknya kemana. Kemudian soal nomor 4, sebuah granat yang diam, jadi berarti awalnya diam, berarti keadaan awal V-nya 0. Momentumnya 0, energi kinetiknya juga 0, tiba-tiba meledak menjadi dua bagian yang bergerak dalam arah yang berlawanan. Perbandingan massa kedua bagian itu M1 banding M2 ini setelah pecah adalah 3:2. Energi kinetik yang dibebaskan adalah 2 kali 10 pangkat 5 Joule. Tentukan energi kinetik pecahan benda pertama. Jadi yang tanya adalah EK1 absen karena dia setelah pecah ya. Yang pertama adik-adik kita gunakan hukum kekekalan momentum yaitu jumlah momentum awal harus sama dengan jumlah momentum akhir. Momentum karena awalnya dia diam berarti ini udah pasti 0.
Nah, dan akhirnya terbagi 2, M1 V1 aksen dikurang karena berlawanan M2 V2 aksen. M1 M2-nya ada perbandingannya, maka kalian akan mendapatkan V1 aksen itu berapa kalinya V1 aksen. V2 aksen itu sama dengan berapa kalinya V1 aksen. Nah, itu di soal juga diketahui besar energi yang dibebaskan ya. Energi yang dibebaskan itu adalah total energi kinetik setelah pecah dikurangi energi kinetik sebelum pecah ya. Nah, karena sebelum pecah dia diam, berarti ini 0 udah pasti ya. Jadi berarti yang 2 kali 10 pangkat 5 itu sama dengan EK1 aksen ditambah EK2 aksen atau energi kinetik kedua benda setelah pecah. Nah, untuk mencari EK1 aksen kita gunakan perbandingan. Jadi kita bandingkan EK1 aksen dibanding dengan EK aksen total ya. EK1 aksen ditambah EK2 aksen. Tinggal masukkan rumus EK itu setengah MV kuadrat ya. Yang bawah juga demikian, setengah M1 V1 aksen kuadrat tambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. Tinggal kalian substitusi V2 aksennya jadi berapa kalinya V1 aksen, nanti bisa dicoret-coret yang sama atas bawah. EK1 aksen tambah EK2 aksennya sudah ada nilainya di soal, maka kalian bisa menghitung nilai EK1 aksen. Suatu batang tipis dengan panjang 50 cm, lainnya adalah L-nya ya. Jadikan meter boleh ya. L-nya 0,5 meter, masanya 1 kg, ini M, dapat berputar pada sumbu yang terletak di ujung batang. Pada awalnya batang pada posisi horizontal, jadi seperti ini ya, horizontal, kemudian dilepas, berarti dia jadi turun ya, membentuk sudut 37 terhadap arah vertikal. Jadi ini sudutnya. Nah, yang ditanya percepatan sudut rotasi batang. Jadi yang tanya adalah alfanya berapa. Benda ini turun tentunya karena ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu kita letakkan di tengah-tengah ya, di titik beratnya. Ini adalah W yang besarnya sama dengan M kali G. Masanya sudah ada di soal. Gravitasi pakai 10 aja. Nah, karena ini tengah-tengah berarti jarak dari poros, ini porosnya ya. Dari poros ke tengah sini adalah setengahnya dari panjang si batang, L per 2. Nah, kemudian untuk mencari alfa, kita gunakan rumus torsi sama dengan I kali alfa, di mana torsi itu adalah gaya dikali lengan gaya. Lengan gaya itu adalah jarak yang tegak lurus dengan gayanya, ya. Jadi jarak dari poros terhadap titik gaya yang tegak lurus. Jadi berarti arahnya ke sini karena gayanya vertikal ke bawah, berarti arah lengan gayanya itu ke samping ya. Inilah X. Nah, mencari nilai X kalian bisa gunakan trigonometri ya. Ini sisi miringnya udah ada, sudutnya udah ada. Kalian bisa nyari X ya. Jadi taunya torsinya bisa kalian ganti jadi gayanya W, jaraknya X sama dengan I kali alfa ya. I-nya kalian menggunakan rumus momon inersia batang dengan poros di ujung, karena tadi dikasih tahu di soal berputar pada sumbu yang terletak di ujung batang ya. Momon inersia batang dengan poros di ujung. Nah, nanti akan dapat I-nya dan kamu bisa mencari nilai alfanya berapa. Balok yang terapung di atas permukaan air, di mana air 1000, yang berlapiskan minyak, 47% volume benda berada di dalam air. Ini adalah phase loop benda di air. Dan 33% volume benda berada di dalam minyak. Ini adalah phase loop benda di minyak. Yang ditanya adalah rho bendanya, massa jenis benda. Karena posisinya terapung adik-adik, maka kita menggunakan persamaan gaya apung sama dengan berat benda. Gaya apungnya karena di sini ada dua lapisan cairan, air dan minyak, jadi rumus gaya apungnya rho air dikali V benda yang tercelup ke dalam air dikali gravitasi, ini yang dari air, ditambah gaya apung dari minyak, rho minyak dikali V celup
di benda di minyak dikali gravitasi sama dengan W benda itu massa benda kali gravitasi, massa bendanya kita uraikan jadi rho benda dikali benda. Yang di kiri dan kanan sama itu kita bisa coret ya, tinggal dimasukkan data yang ada, kita akan mendapatkan nilai rho benda. Nomor 7, frekuensi getaran selaras yang terjadi pada sebuah bandul sederhana pada waktu siang hari adalah Fs, pada waktu malam hari adalah Fm. Perbandingannya seperti apa? Ingat adik-adik, rumus frekuensi bandul adalah F sama dengan 1/2 pi akar G per L. G itu percepatan gravitasi, L itu adalah panjang tali bandul. Nah, apa ngaruhnya malam hari dan siang hari? Ya tentunya perbedaannya di suhunya, yang panas sama yang ingat adik-adik, pengaruh suhu terhadap panjang bandul tentang pemuaian. Ya, kalau suhu pasti mempengaruhi panjang. Apa hubungannya? Kalian ingat pemuaian. Nah, kemudian kalian lihat hubungan antara frekuensi dengan panjang bandul. Ya, itu akan didapatkan hubungan antara Fs dan Fm. Nomor 8, 3 batang logam yang berbeda jenisnya dipadukan menjadi bentuk seperti gambar kayak gini adik-adik, jadi kayak jalan bercabang. Kemudian ujung bebas batang pertama, anggaplah yang batang pertama yang ini T1, suhunya 100 derajat Celcius, sedangkan dua ujung lainnya 10. Jadi ini anggaplah T2, 10, T3 juga 10. Ketiga batang memiliki ukuran yang sama. Kalau dibilang ukurannya sama adik-adik, udah pasti A dan L-nya, luas penampang dan panjangnya sama. Sedangkan konduktivitas termal batang pertama, kedua, ketiga, masing-masing ini berarti K1, ini K2, ini K3. Maka suhu sambungannya, jadi yang ditanya adalah suhu sambungan di tengah sini. Nah, karena ini panas mengalir melalui logam, berarti secara konduksi adik-adik ya. Dimana laju aliran kalor secara konduksi, Q per T itu rumusnya KTEL, Ka delta T per L, K itu konduktivitas, A luas penampang, delta T itu perbedaan suhu, L itu adalah panjang. Nah, kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, jadi untuk gambar ini adik-adik berlaku persamaan Q per T dari logam 1 itu sama dengan Q per T dari logam 2 ditambah Q per T pada logam 3. Tinggal dimasukin aja Q per T1 berarti Ka delta T1 per L, ini Q per T2 Ka delta T2 per L, dan seterusnya. Delta T1 itu selisih suhu T1 dengan TS. Kalau delta T2 selisih TS dengan T2. Kalau delta T3 TS dengan T3. Nanti akan kalian dapatkan nilai TS. Soal selanjutnya, sebuah mesin kalor yang bekerja menggunakan reservoir suhu rendah. Kalau suhu rendah itu adik-adik itu adalah nilai T2. Ya, kalian ubah ke Kelvin dengan cara ditambah 273 ya supaya jadi Kelvin. Mempunyai efisiensi itu eta lambangnya, untuk menaikkan efisiensi menjadi, ini yang tadi 20% itu eta yang awal, sekarang maunya menjadi eta yang baru 80%. Maka suhu reservoir suhu rendahnya harus diturunkan sebesar berapa? Diturunkan sebesar berapa? Jadi yang ditanya itu delta T2. Ya, itu yang ditanya. Atau selisih dari T2 awal dengan T2 yang baru ya, untuk menghasilkan efisiensi 80%. Itulah yang ditanya. Kita gunakan rumus efisiensi mesin kalor Carnot, yaitu eta sama dengan 1 dikurang T2 per T1, T2 suhu rendah, T1 suhu tinggi, atau itu efisiensi, atau kalau kita pindah ruasnya T2 per T1 sama dengan 1 min eta. Dengan menganggap T1-nya atau suhu tingginya sama, berarti kita lihat T2 suhu rendah itu berbanding lurus dengan 1 dikurang eta. Sehingga kita bisa gunakan perbandingan untuk mencari T2 aksen atau suhu rendah yang baru, itu T2 aksen dibanding T2 awal sama dengan 1 min eta aksen dikurangi 1 min eta awal. Jadi kalian akan mendapatkan nilai T2 aksennya berapa. Ingat dihitungnya harus dalam Kelvin. Nomor 10, dalam suatu percobaan gelombang pada tali terbentuk 9 buah perut dan 10 buah simpul.
jika massa bebannya adalah M. Ini adalah M1. Percobaan tersebut diubah, massanya jadi 9M. Bebannya berubah nih adik-adik, M2. Banyaknya perut dan simpul ya yang terbentuk agar frekuensi yang dihasilkan sama ya. Jadi frekuensinya harus sama. Yang pertama caranya adik-adik, gambar gelombang yang terdiri dari 9 buah perut dan 10 simpul. Nah, setelah digambar ya 9 perut, 10 simpul, ingat. Hitung jumlah gelombangnya ada berapa buah. Itulah yang kita sebut N1. Kemudian karena frekuensinya sama, kata soal frekuensinya sama dengan sebelumnya, berarti nilai F1 sama dengan F2. F itu adalah kecepatan dibagi panjang gelombang, jadi V1 per lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. Dengan V itu adalah kecepatan gelombang pada tali, jadi kita gunakan rumus akar F per mu, hukum Melde, F-nya massa beban dikali gravitasi. Jadi kalian bisa lihat hubungan antara V dengan M. M di sini massa bebannya. Nanti akan dapat perbandingan V1 dan V2. Kemudian lambda, panjang gelombang itu panjang tali dibagi jumlah gelombangnya. Ingat ini jumlah gelombang ya adik-adik, bukan jumlah simpul perut ya. Di N-nya jumlah gelombang, jadi L per N1 dan lambda 2-nya L per N2. Jadi nanti yang akan kalian dapatkan dari perbandingan ini, itu nilai N2-nya ada berapa. N itu menunjukkan jumlah gelombang. Kalau jumlah gelombangnya sudah diketahui, maka cara selanjutnya kalian gambar lagi gelombangnya sesuai jumlah gelombang yang ditemukan. Nanti akan terlihat perut dan simpulnya ada berapa buah. Soal nomor 11, dua partikel A dan B memiliki perbandingan massa, berarti ini adalah MA banding MB. Dan memiliki muatan, berarti QA dan QB, dilepas tanpa kecepatan awal. Kedua partikel mengalami gerak dipercepat menuju titik S oleh beda potensial. Ini beda potensial berarti V. Jadikan volt dikali 1000. Besar perbandingan panjang gelombang de Broglie partikel A dan B. Rumus panjang gelombang de Broglie, jika diketahui beda potensialnya adik-adik, lambda sama dengan H per akar 2MQV. Jadi tinggal kamu bandingkan lambda A dibanding lambda B. Tinggal dimasukkan saja M-nya. Sudah diketahui perbandingan masanya, Q-nya sudah diketahui, beda potensialnya itu dianggap sama ya. Kalau H konstanta udah pasti, nanti akan dapat perbandingannya. Soal terakhir, sebuah lens konvergen di udara mempunyai jarak fokus, ini anggaplah F1 atau F di udara. Lensa tersebut dibuat dari gelas yang mempunyai indeks bias, ini adalah N lensanya. Jika lensa itu kita letakkan di dalam suatu cairan, jadi mediumnya berubah, ternyata jarak fokusnya menjadi 34 cm. Nah, ini adalah fokus lensa di dalam zat cair. Yang tanya indeks bias zat cair. Jadi yang tanya adalah N zat cairnya berapa. Nah, rumus pembentukan lensa 1 per F untuk jarak fokusnya 1 per F sama dengan N lensa dibagi N medium dikurang 1 dikali 1 per R1 tambah 1 per R2. F ini jarak fokusnya. N lensa berarti indeks bias lensa yang 1,5. Mediumnya itu dia diletakkan di mana? Awalnya kan di udara. Jadi kalau di udara adik-adik ya, N udara itu selalu 1 ya. Kemudian yang kedua, keadaan kedua itu diletakkan di dalam zat cair. Jadi mediumnya N zat cair. Itulah yang ditanya. Jadi kalian gunakan perbandingan ya, 1 per F1 atau F di udara dibanding dengan 1 per F di dalam zat cair ya. Nah, dimasukkan rumusnya masing-masing. Untuk R1 dan R2 ini adalah jari-jari kelengkungannya ya dari lensa konvergen tersebut. Itu dianggap sama ya, karena lensanya sama. Cuma beda mediumnya saja. Dari perbandingan ini kita bisa dapatkan indeks bias zat cairnya berapa. Baik, itu yang bisa kakak berikan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian menyelesaikan soal latihannya. Jangan mudah menyerah. Tetap semangat, jangan lupa like dan subscribe channel Rumah Belajar of Friends. Terima kasih yang sudah menonton.